Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ke-14 kita mendahulukan Islam biasa dirahmati oleh Allah. Selamat beraktivitas anak-anakku, siswa-siswi SMK Mangga Ulum kelas 11. Kita bisa melanjutkan pelajaran ini tentang perkembangan Islam pada masa modern, yakni mulai tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Itu dinamakan masa-masa modern. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memberikan kesempatan belajar kepada jenengan semua. Masa modern atau masa pembaharuan Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan pada Islam sendiri. Bukan Islam sebagai agama, tapi sebagai organisasi. Dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pada awal masa pembaharuan, kondisi dunia Islam berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada abad ke-20 Masehi, ya sekarang ini, kalau sekarang kan 21, abad ke-21, dalam Islam bangkit memerdekakan negaranya, termasuk Indonesia sendiri yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Pakistan, baratnya India yang merdeka tanggal 15 Agustus 1947, kemudian Mesir 1922, Irak 1932, Libya 1951, Sudan dan Maroko 1956, Aljazair dan seterusnya. Itulah negara-negara yang memiliki penduduk muslim banyak. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di era modernisasi yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab yang pengaruhnya sangat besar di Arab Saudi. Maka muncul faham-faham yang sering disebut dengan faham Wahabi. Banyak sekali di negara Arab Saudi sana. Kemudian tokoh berikutnya adalah Rifa'ah Badawi, Rafi' At-Tahtawi, yang hidup 1801 Masehi. Pemikirannya beliau menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tapi juga harus mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Dinamakan juga gerakan Wahabi. Jadi menurut beliau itu tidak serta-merta orang Islam itu ngurusi ibadah saja, kan, tapi harus diimbangi dengan urusan dunia untuk mempertahankan Islam ini, untuk menyebarkan. Untuk mendapat dunia akhirat kita harus perlu belajar. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi siswa-siswiku, siswi SMK Mangga Ulum, ketika Anda menginginkan keduniaan itu dengan ilmu, menginginkan akhirat juga dengan ilmu, maka lebih mulia orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Maka terus semangatlah untuk belajar. Tokoh yang berikutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang hidup mulai 1038 sampai 1800. Ini 1838 sampai 1897. Salah penulisannya.
Di antara pembaharuan pemikiran beliau adalah agar kejayaan dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan kaum wanita agar meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Dia menginginkan wanita tidak hanya di rumah saja, namun harus berkarya menurut tokoh Jamaluddin Al-Afghani, yang juga memiliki pandangan kepemimpinan autokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam menghendaki pemerintah republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. Ajarannya tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam, karena persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam sangat penting dan di atas segala-galanya. Sangat terbuka sekali Jamaluddin Al-Afghani dengan pendapat-pendapatnya. Tokoh-tokoh yang mungkin tidak bisa disebutkan ada Muhammad Abduh dari Mesir, Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Iqbal di Pakistan, Syed Ahmad Khan di India. Perkembangan umat Islam di dunia berdasarkan data penduduk tahun 1991 Masehi. Negara-negara yang mayoritasnya Muslim adalah Mauritania, Sahara Barat, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Somalia, Turki, Irak, Yordania, Arab, Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Iran, Afghanistan, Pakistan. Ini adalah umat muslimnya di atas atau minim 90%. Kalau Indonesia kan masih 82, kisaran seperti itu. Kemudian yang 50-90% adalah Tanzania, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Kepulauan Mindanao. Negara-negara yang umat Islamnya 10-50% yaitu ya China, Albania, Suriah, India, Cina, dan Myanmar. Itu adalah ini, termasuk Amerika juga, Inggris, itu di bawah 50%. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern ditandai dengan mendirikannya lembaga-lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga ahli bidang administrasi, juga membangun lembaga maktabi ulumi al-bayat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemahan atau perkuliahan dalam bahasa. Juga tanda perkembangan di era modern yaitu masalah arsitektur yang melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel kereta api. Islam mulai mengenal hal itu. Kita bisa lihat bangunan-bangunan di Turki, di mana mulai ada peradaban pentingnya. Kalau di Indonesia, di Jawa khususnya, model masjidnya seperti ini, memiliki arsitektur tersendiri di berbagai daerah. Kemudian dalam bidang sastra, tentu khusus orang-orang Arab pandai sekali membuat sastra-sastra seperti Muhammad Iqbal di Pakistan, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti di Mesir, Dr. Muhammad Hussein Haikal di Mesir, Jamil Sudki Az-Zahawi di Irak, Abdul Salam Al-Ujaili di Suriah. Terlebih sekarang sastra-sastra yang memuji-muji ke Nabi Muhammad seperti Al-Barjanji itu. Kemudian ada kaligrafi adalah sebuah pertanda kemajuan Islam dari berbagai aspek. Sekian itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan dikembangkan. Besok kita ulangi di sekolahan. Subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi